Jadi Tritunggal ini adalah ajaran yang tidak bersumber kepada Yesus secara konsep dan juga konsepsi, ya. Konsepnya tidak dari Yesus, konsepsinya pun bukan dari Yesus. Nah, tapi bisa dikatakan miskonsepsi, kesalahpahaman dari orang-orang yang membaca terjemahan lalu membuat konsep sendiri, ya. Dan kalau dikatakan Trinitas adalah konsep, itu gagal. Karena Trinitas ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Apakah Tuhan bisa dikonsepkan? Kalau Tuhan bisa dikonsepkan, maka gagallah Tuhan itu dikatakan ruh dan juga transenden. Bagaimana mungkin kalian mau mengkonsepkan roh? Tauhid sebagai konsep itu masuk. Kenapa? Karena tauhid itu yang pertama yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad dengan perintah jelas eksplisit. Maka saya memahami Tuhan itulah konsep. Tapi dasarnya jelas, wahyu, pemberitahuan dari Allah. Pemberitahuan bahwa Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu dari mana? Siapa yang bilang? Suntur Gumbal Gambul. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika diperintahkan baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, mana penjelasan bahwa membaptis itu artinya menuhankan Bapa, Putra, Roh Kudus? Itu yang saya tanya dari tadi. Nggak nyampe-nyampe diskusi kita, stuck. Gara-gara kalian mengganggu, tidak nyambung dengan diskusi. Karena saya punya banyak materi, 4 materi yang saya sampaikan hari ini. Gitu ya. Kalian umat Kristen, kalau tidak mampu menjelaskan, berhenti memaksakan diri mengakal-akali. Kalau kalian mampu menjelaskan, saya minta data. Kalau tidak mampu, bertanya saja sudah. Kan sudah begitu tadi. Tanyakan tentang bagaimana Islam kami mentauhidkan Allah. Kalau pertanyaan yang saya ajukan kepada kalian itu diajukan ke saya mampu menjawab. Silakan, Bang Datuk, disapa yang Kristen. Kalau mereka nggak mampu menjelaskan, bertanya aja sudah. Silakan. Mau bertanya, Mbak. Ya, pertanyaannya terkait tentang tauhid dan Tritunggal. Silakan. Tauhid itu apa, Mbak? Biar tema kita. Tauhid itu adalah upaya menuhankan Allah, cara, sikap, prinsip menuhankan Allah. Silakan. Tuhan itu artinya apa, Mbak? Mau pendekatan linguistik, bahasa, Tuhan itu artinya sembahan. Sebenarnya Tuhan itu kata yang salah, kata yang belum pernah ada dan baru muncul dari kata Tuan. Kemudian untuk membedakan ada Tuan dan Tuhan, maka ditambahkan huruf H. Itu bahasa Arab Melayu, Tuan. Dan siapa yang mengatakan itu? Ini literasinya ya. Ini kalau kayak gini kan belajar, jadi kalian kan dapat literasi gratis dari saya nih. Oke, saya tunjukkan bahwa kata Tuhan itu adalah kata hiperkorek ya. Bentar. Ya, sebenarnya Yesus juga mengajarkan tauhid di situ ya, keesaan Tuhan. Ya. Kita masuk ke sana nanti, Ustadz Arif. Itu kita masuk ke sana. Itu makanya saya bilang, kalau saya terganggu dengan orang-orang nggak nyambung, saya terhambat untuk menyampaikan materi sampai ke sana. Klimaknya nggak nyampe. Karena bukan cuma Yesus. Nabi-nabi Bani Israel semua mengajarkan tauhid, Ustadz. Itu kita bisa tunjukkan data itu. Bentar, saya tunjukkan data dulu. Ya, jadi kata Tuhan itu adalah kata yang keliru, kata hiperkorek dari kata Tuhan. Ya, ini dia data saya tunjukkan dari Kristen sendiri ya. Ini bahkan penjelasan dari orang Kristen sendiri dalam buku yang saya punya fotonya. Kalian boleh cari buku ini. Kalau perlu kalian punya uang kalian beli ya, jangan manja ya. Jangan pula saya yang kalian suruh beli untuk mendapatkan pengetahuan untuk kalian. Bukunya ini nih, bukunya nih. Kumpulan makalah seminar satu Alkitab beragam terjemahan. Siapa yang membuat ini? Dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di mana penjelasan tentang kata Tuhan itu? Ini dia. Kalian lihat. Bukunya ini dipegang sama Kang Farudin. Kang Farudin punya buku ini, dia sudah beli. Menurut Profesor Dr. Agianto SJ, perhatikan. Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Jadi keliru. Dari huruf H dalam kata TWHN, satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan dalam ejaan Arab Melayu. Penulisan yang sesuai dengan kaidah ialah Tuan. Tuan bukan Tuhan. Terganti hiperkorek. Ya. Dalam silaba penultima yang terbuka, ini kaidah standar. Huruf H dalam TWHN itu sebetulnya upaya dalam penulisan prastandar untuk mereproduksi bunyi H.
beraspirasi lemah yang masih terdengar di antara suku kata tu dan an. Ucapan hiperkorek Tuhan dengan hak beraspirasi keras itu kemudian dipakai khusus untuk menyebut Tuhan, dan selanjutnya makin dikembangkan pemakaiannya di kalangan Kristen. Tuh, lalu masuk ke dalam kamus bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Demikianlah kata Tuhan menjadi kata sendiri. Ini baru muncul. Kata yang dasarnya dari kesalahan, dari kekeliruan penyebutan. Ya, itu dia. Nah, kata Tuhan ini diakui secara ilmu bahasa, kemudian masuk dalam kamus-kamus besar bahasa Indonesia. Secara terminologi dipahami bahwa Tuhan ini adalah pencipta yang tidak diciptakan atau sembahan. Padanannya dalam bahasa Arab adalah ilah. Secara terminologi padanannya dalam Al-Quran adalah yang disembah, yang menciptakan segala sesuatu dengan segala sifatnya. Itulah nanti secara terminologi. Mungkin begitu. Silakan yang mau bertanya lagi. Oke, Uni, boleh saya bertanya, Uni? Silakan Golden. Terkait tentang Tauhid dan Tritunggal dulu ya. Nanti ke fase selanjutnya saya masuk ke dalam kitab suci dan juga Nabi. 3 materi ini harus saya sampaikan selesai. Baru nanti saya masuk membuktikan bahwa Yesus mengajarkan Tauhid. Lanjut. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Arif yang sudah undang. Oke, saya mau bertanya sesuai tema hari ini tentang keesaan Tuhan. Yang mau saya tanyakan, apakah masyarakat Arab, khususnya mereka, sudah mengenal Allah SWT sebelum Muhammad lahir? Oke, Mengingat nama pertanyaan Allah bagus. SWT, mengingat nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah yang berarti hamba Allah. Oke, bagus. Pertanyaan ini dijawab dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad bertanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Kaum Quraisy pun mengakui bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Allah adalah nama sembahan yang memang sudah ada, dan menariknya fakta yang bisa kalian temukan, tidak ada satupun berhala bernama Allah. Kalau ada, tunjuk sama saya datanya. Pahami itu. Maka Allah adalah nama Tuhan yang tidak pernah dilekatkan kepada makhluk sama sekali, bahkan dengan sejarah. Kalau kata El, sudah ada berhalanya El. Saya pernah ditunjukkan sama Semado bentuk El itu. Tapi kata Allah tidak pernah disematkan kepada makhluk. Tapi orang Arab sudah tahu bahwa Allah itu adalah sembahan yang benar. Apa yang salah dilakukan oleh orang Arab? Sejak kedatangan Amru bin Uai menjadi asbab musabab di awal juga. Walaupun sebenarnya kesyirikan itu sudah merajalela. Contoh ketika Musa dalam kitab Perjanjian Lama membawa nama Tuhan, tapi Bani Israel tetap menyembah kepada Baal dan juga Molok. Itu namanya penyekutuan. Penyekutuan disyirik-syirik, mensyarikatkan Tuhan. Kurang lebih seperti Oke, itu. Bisa saya lanjutkan? Silakan. Dalam surat Al-Najm ayat 19 dan 20 yang berbunyi Bentar saya buka ayatnya dulu. Kalau Anda bicara tentang Al-Quran, saya harus buka ya. Karena miskonsepsi bisa terjadi ketika kalian membaca. Oke, baik, benar. Apalagi kalian hanya membaca menggunakan terjemahan. Iya, Ya, mohon maaf ya. Iya. An-Najm keberapa, Adik? 19 dan 20. 19 dan 20. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemuka sebagai anak perempuan Allah? Begini pertanyaannya, Apakah Umi. patut untuk kamu laki-laki dan Allah dan anak Allah adalah yang perempuan? Iya, Apa pertanyaannya begini, di sini? Kenapa kaum Quraisy sebelum Muhammad lahir mereka percaya Allah punya 3 anak perempuan? Ya, karena mereka disesatkan oleh salah satunya itu adalah Amru bin Lu'ay tadi yang saya sampaikan. Jadi Amru bin Lu'ay ini membawa berhala, kemudian meletakkan di Ka'bah dan mengizinkan orang-orang yang memiliki berhala ini untuk menyembah. Kecenderungan manusia itu, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kata Bani Israel itu, kami tidak akan pernah menyembah kepada sembahanmu kecuali kami melihat. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ini dia. Allah Wa jahratan. iskultum ya Musa. Ini dia ya. Kecenderungan manusia. Kita bicara kecenderungan manusia nih. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa,
kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sampai kami melihat hatta narallah, sampai kami melihat wujud Tuhanmu. Kecenderungan manusia itu ya, melihat Tuhan, menganggap Tuhan itu bisa dilihat. Ini adalah kecenderungan manusia. Itu kenapa juga dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi itu ketika Nabi Musa pergi 40 hari 40 malam dan mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Kecenderungan manusia itu disesatkan, dan kalau ditanya kenapa secara sejarah manusia tersesat, ya itu tadi, adanya sinkretisme, adanya urusan politik, urusan keinginan. Kalau kamu membawa pemahaman baru, jadi Musa itu dan Nabi Muhammad itu kan dimuliakan. Apakah kamu seandainya membawa pemahaman baru akan dimuliakan? Iya, itu harapan kamu. Maka itu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan membawa hal-hal yang tidak diberikan oleh Tuhan. Maka Yesus kan pernah berkata tuh, nabi palsu itu kan, penyesat itu kan orang yang serigala berbulu domba. Sebenarnya dia penjahat, tapi dia mengaku bahwa saya ini orang baik loh, saya bisa loh, saya ngerti loh itu. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa orang tersesat, kecenderungan manusia seperti itu. Allah sudah katakan bahwa dalam Al-Quran juga bahwa manusia itu makhluk yang paling banyak membantah. Begitu. Allahu a'lam bishawab kalau kita bicara tataran hikmah. Ya, tambahkan dulu. Silakan. Tambahkan Ustadz Arif. Ya, terutama tentang pertanyaan tentang laza, mana dan ketiganya itu ya. Jadi di situ pada zaman jahiliyah dulu, kaum kafir Quraisy itu sudah meyakini bahwa Tuhan mereka yang disembah itu adalah Allah. Jadi esensi yang tidak kelihatan ini kemudian diwakilkan oleh berhala-berhala itu. Jadi kemudian orang-orang kafir Quraisy itu membuat berhala-berhala Lata, kemudian ketiganya itu apa saja itu Lata, Mana Uzza dan Uzza kan gitu kan. Perempuan Allah. Iya, sebenarnya orang kafir Quraisy tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Jadi karena esensinya tidak terlihat, maka mereka membuat perwakilan di bumi ini untuk kemudian membuat berhala-berhala. Sama seperti ajaran-ajaran pagan itu. Jadi Allah itu esensi yang tidak terlihat, kemudian dibuatlah perwakilan di dunia agar terlihat gitu. Itu orang-orang kafir Quraisy dulu. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan orang Kristen sih, Ustaz Arif. Adalah Allah, gitu ya. Iya, ini sama seperti yang dilakukan umat Kristen dari cabang Tritunggal. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka mengklaim anak Allah ini Yesus adalah Allah. Padahal kalau kita lihat secara makna anak Allah dalam kitab Perjanjian Lama, anak Allah ini merujuk pada makhluk. Tuh, melihat anak-anak Allah. Tapi karena kesesatan berpikir mereka, kesalahan berpikir mereka mengatakan bahwa Yesus anak Allah, bahwa dia adalah Allah. Karena agama Kristen berkembang di tataran orang-orang yang terbiasa menuhankan Tuhan berkeluarga. Kebiasaan itu kemudian diadopsi dan harus tahu bahwa agama itu kalau tidak mempengaruhi, kalau tidak ya terpengaruh. Makanya agama dunia itu dipengaruhi oleh agama sebelumnya, disebut dengan sinkretisme. Kalau Islam itu tidak terpengaruh dengan agama sebelumnya, tetapi Islam itu melanjutkan agama yang sudah diberikan oleh Allah yang benar kepada nabi-nabi sebelumnya, bukan terpengaruh. Maka Islam itu punya syariat sendiri. Buktinya apa? Kami dengan orang Yahudi itu berbeda syariat. Bukan agama baru juga Islam ini, tapi adalah keyakinan yang sempurna untuk zamannya umat Nabi Muhammad. Islam sudah diberikan kepada Musa alaihissalam, sempurna pada saat itu, pada zamannya, dan diberikan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, dan sempurna pada masa itu, pada zamannya. Dan apakah bisa dikatakan bahwa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Islam? Iya. Dikatakan kepada Nabi Musa diberikan Islam? Iya, karena Musa dan juga Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Bahkan Nabi Isa juga dikatakan Muslim dengan pernyataan Allah bahwa Hawariyun adalah Muslim. Maka sejatinya Islam itu sudah ada secara esensi. Hanya saja, kenapa syariat kita berbeda? Karena timeline kita berbeda. Allah bukan merevisi hukum, tidak. Tapi memberikan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Saya kasih contoh analoginya dalam teori perkembangan anak. Anak saya ketika umur 5 tahun, saya tidak mungkin kasih dia, 2 tahun, saya tidak mungkin kasih dia makanan rendang. Karena dia belum tumbuh gigi waktu itu, ya. Saya akan kasih dia makan bubur dari 0 sampai berapa tuh? 6 bulan sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Ketika dia sudah mulai tumbuh gigi,
Makanan bubur sudah tidak relevan bagi dia. Maka saya boleh kasih dia makanan bulat. Bukan berarti saya merevisi, tapi memberikan yang relevan. Jadi Islam itu nasi itu sudah ada. Nasi yang diberikan kepada bayi dijadikan bubur. Nasi yang diberikan kepada anak umur 6 tahun nasi butiran. Nasi yang diberikan kepada anak SMP, SD itu sudah ditambah dengan cabai. Makin komplit lauknya. Ini ibaratkan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian. Pemberian ilmu kepada makhluk itu sesuai dengan masa manusia-manusia itu hidup seperti apa. Nah, ini metode yang saya coba ajarkan. Dari tadi kan saya sudah sampaikan, saya mau kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu terikat dengan metode, data, basisnya dua itu ya, metode, data, dan kemudian ilmu-ilmu lain yang kita libatkan dalam hal ini. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk hanya debat kusir, nggak ada manfaat buat peradaban. Gitu Golden, silakan. Ya, silakan Golden. Sudah ya. Sudah Ustaz. Kasih Ya, kesempatan. jadi berhala-berhala itu ketiganya Lata, Uzza, Manaf itu yang kemudian dibantah oleh Allah di dalam surat Al-Hijr yang Anda maksud itu. Paham, Golden? Paham Ustaz. Oke. Ya. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya nih ada Bang Andi tadi mau bertanya nih. Saya potong karena belum diizinkan bicara. Silakan Bang Andi. Ya, saya mewakili Kristen ini mengundang untuk apologet Islam datang di roomnya Superboy, buktikan bahwa Waduh, Muhammad jangan pernah- mempromosikan Saya room jawab. di sini. Saya jawab Ustaz Ya, Arif. ya, ya. Izin saya jawab. Silakan Anda sampaikan dulu biar saya jawab. Itu aja mulai dari kemarin ini. Gak apa-apa. Bang Andi silakan ngomong dulu. Saya jawab. Silakan sampaikan undangannya. Saya jawab. Sudah Bang Andi? Oke, saya jawab ya. Haram jadah bagi saya masuk ke room Superboy, itu room Kristen yang mana aturan dibuat sendiri hanya untuk menampilkan kebencian terhadap Nabi saya. Haram jadah. Saya diundang, saya berhak menolak atau menerima undangan. Dia boleh mengundang saya dan saya hadir dengan catatan. Dia harus menghadirkan profesor atau doktor karena dia mengaku seorang dosen dari pihak Islam dan juga Kristen. Kalau dia di situ otoritasnya haram jadah karena saya tidak tahu orang ini dosen atau tidak. Jangan-jangan dia penipu. Klaim bahwa dia dosen itu belum bisa dibuktikan. Saya seorang mahasiswi bisa dibuktikan. Kalian datang ke UMU sekarang. Ya, silakan kalian cek di Predikti. Berani tidak Superboy menunjukkan nama aslinya sebagai dosen? Wallahi, kalau dia berani menunjukkan nama aslinya sebagai dosen, saya tahu dia dosen apa, dan dia menghadirkan 2 scholar dari pihak Kristen dan Islam menjadi juri diskusinya, saya hadir. Saya yang datang ke sana. Oke? Tapi kalau dia yang mengaku dosen dan kita tidak tahu mukanya sebelah ada atau tidak, kenapa saya buang waktu untuk menghadapi Dajjal? Kenapa saya harus menghadapi penipu? Tidak butuh. Kami umat Islam masih banyak pasien yang harus kami obati. Masuk ke koma Superboy hanya ingin menaikkan room Superboy karena dia butuh uang. Kalau kalian percaya dengan room Superboy, kalian aja di situ. Kami tidak pernah memaksa kalian naik ke komal kami. Kami lebih nyaman membuka komal karena kami ingin edukasi tentang Islam. Karena kami tidak butuh lagi penjelasan tentang Kristen. Kalau penjelasan tentang Kristen, umat Islam sudah beribu-ribu video yang mereka tonton bagaimana kalian menjelaskan Tuhan kalian. Saya tugasnya mengedukasi tentang Islam. Itu tugas saya. Oke? Haram jadah. Saya haramkan diri saya untuk masuk ke komal itu berdiskusi kalau tidak memenuhi syarat saya. Dia punya syarat, saya punya syarat. Harus ada 2 scholar Islam dan Kristen, minimal pendeta dan ustadz yang diakui. Dia mengaku dosen, tunjukkan kalau dia betul-betul dosen. Itu tuntutan saya sebagai orang yang diundang. Silakan Andi, mampu penuhi saya datang. Tidak mampu penuhi, suruh dia jual kecoa aja. Jadi kalau memang dia mengaku komal yang objektif, jangan hanya menunjukkan data tentang Nabi Muhammad. Tunjukkan data bahwa Yesus itu bisa eksistensinya terhadap terhadap dunia itu apa? Peradaban dunia apa? Mestinya itu juga. Jadi jangan ke Nabi Muhammad Ya. saja. Karena data Nabi Kenapa? Muhammad itu juga banyak. Bang Jibril kemarin juga sempat menyampaikan kepada kebenaran itu kan tentang Banyak. scholar itu. Bahkan Ada sebenarnya nama Superboy Muhammad. ini, Ya. Superboy ini Ustadz Arif adalah penipu kelas kakap, mengaku ateis padahal Kristen. Mengaku orang yang tidak suka berdebat lintas agama tapi buka komal karena perut dan urusan di bawah perut. Kenapa butuh pada akhirnya? Saya kan tahu dia ini orang yang paling anti dengan diskusi lintas agama.
Tapi ternyata diskusi lintas agama itu menguntungkan karena ada koin yang dia terima. Semakin banyak penghujat yang dia naikkan, ternyata view dari Kristen semakin banyak dan pemberian dari pihak Kristen semakin banyak. Ini yang terjadi kepada Yusuf Manubulu zaman dulu. Kepada MKC, Fatimah Sedekah, Sophie Katul. Di mana semakin rajin mereka menghujat, semakin mereka fasilitasi penghujat agama Islam, mereka semakin diminati oleh mayoritas Kristen yang menonton di Komal-Komal. Dan ketika kalian umat Islam hadir di Komal itu, kalian sedang mempromosikan channel penghujat Islam. Terima kasih kepada kalian yang telah mengizinkan Nabi kita dihujat. Itu kalian kalau yang datang ke sana ya, ini yang umat Islam yang datang ke sana ya. Tapi kalau dia punya syarat, saya juga punya syarat. Minimal dia tunjukkan nama aslinya supaya saya bisa membuktikan bahwa dia adalah dosen. Kalau bicara tentang ilmu itu harus jelas orangnya. Muka saya di mana-mana beredar. Saya mengatakan bahwa saya tadinya di STAIM Klaten, prodi saya PAI. Pindah ke UMU, prodinya KPI. Ya. Jadi ketika kalian bisa tunjukkan nama asli kalian sebagai bentuk kalian betul-betul dosen, saya penuhi tantangan. Tapi ngaku dosen, saya juga bisa ngaku istri Yesus. Mana surat nikahnya? Nggak usah saya tunjukkan lah, nggak usah lah. Bisa gitu kan saya? Gitu ya. Mungkin begitu. Begitu ya, umat Kristen berhenti. Udahlah, jual Tuhan, jual penghujat kalian di hadapan kami. Nggak laku. Kami ludahi mulut kalian nanti. Silakan. Yang non muslim bertanya saja. Room ini room yang diberikan kepada non muslim untuk menjelaskan, bertanya tentang keresahannya terhadap Islam. Kami ikhlas dan kami tidak keberatan dengan hal itu. Inilah kami memberikan cuma-cuma gratis ilmu pengetahuan untuk kalian. Ya, saya hanya bisa menghimbau nih ya kepada teman-teman muslim yang ada di bawah. Ini ada sekitar 2000-an ya. Tolong sepikan komal-komal penghujat seperti Superboy yang mengaku netral gitu kan. Padahal sebenarnya dia tidak netral. Satu muslim dibantai oleh 8 Kristen kan gitu kan. Itu hanya ingin meningkatkan followers dan kemudian mencari keuntungan gitu. Jadi sepikan yang sudah terlanjur unfollow, yang terlanjur memfollow tolong unfollow. Saya hanya minta sama Allah, bagi kalian yang masih meramaikan room Superboy, semoga kami dipisahkan dengan kalian. Saya nggak mau sejalan dengan orang yang mempromosikan room yang menghujat nabinya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang berbangga diri berada di Komal yang hanya ingin menghujat nabinya. Ya. Semoga Allah menjauhkan saya dari orang-orang yang nonton Komal kita, tapi juga membesarkan Komal penghujat Allah. Kalian nggak tahu bagaimana murkanya Allah terkait penghujatan terhadap Nabi. Jangankan kemurkaan Allah loh. Bahkan ada salah satu makhluk terkutuk yang diabadikan dalam Al-Quran karena merendahkan Nabi Muhammad loh. Tiba-tiba kalian naik ke sana, nonton di sana. Di mana Komal itu memfasilitasi penghujatan terhadap Nabi, yang mana aturan dia buat sendiri, klaim bahwa dia adalah orang yang objektif tapi tidak bisa dibuktikan. Bagaimana Allah mengabadikan penghujat Rasulullah di dalam Al-Quran, tempatnya di neraka, lalu kalian berada di Komal penghujat Islam. Kalau yang datang itu Kores, itu dia dalam model tempur. Kalau yang datang itu Kores, itu dia dalam model berperang. Sama seperti dia mengacak-acak ke rumah serigala. Betul. Apakah Allah izinkan Kores? Wallahu alam, Allah izinkan Kores karena Kores mempermalukan rum seperti rum sampah seperti itu. Tapi kalau yang masuk ke sana adalah kalian-kalian yang sangat santun, datang, naif kalian, naif namanya itu. Bahkan mungkin lebih kecenderungnya ke bodoh. Dia yang atur sendiri Komal itu. Giliran Bang Dio, mana buku aslinya? Si Kiamat kasih PDF, dia nggak nanya mana buku aslinya. Tepuk tangan kalian nonton di situ. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa kurangnya Komal Bang Zuma? Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Iya, na'udzubillah min dzalik. Yang muslim kalau mau nonton dakwah yang beredukasi, tontonlah di Komal-Komal Muslim gitu. Jangan kemudian meramaikan Komal-Komal yang
penghujat seperti itu. Memang pada prinsipnya teman-teman itu memang kalau ada debat panas itu memang itu yang kemudian banyak penontonnya. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin itu contoh kasusnya ketika kebenaran seorang Kristen itu menantang Bang Jibril untuk mencari data tentang Nabi Muhammad di luar Islam. Maka kemudian tantangan kebenaran ini beberapa 30 paus ya, sekitar 35 jutaan itu kemudian dijawab oleh Bang Jibril dengan data yang ada di referensi Kristen. Ternyata di dalam itu ada kata Nabiullah Muhammad Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian si kebenaran langsung kabur. Bisa Anda lihat di YouTube-nya Bang Jibril jawab ya. Itu disimpan oleh Bang Jibril di situ. Kalaupun Bang Kores naik ke situ, itu hanya untuk mengacak-acak room mereka. Itu kalau Bang Kores, nggak apa. Tetapi kalau Islam awam yang kemudian naik ke Komaldia, pasti diserbu oleh 8 Kristen semuanya. Di situ memang kumpulan penghujat semua, ada Kiamat, Metatron, Syair Berdarah, kemudian siapa lagi itu Lidara, ya itu kaum penghujat semuanya. Makanya memang sengaja si Superboy itu menaikkan penghujat Kristen, sementara Islam awam yang dinaikkan. Lanjut nih. Iya, dan itu saya dulu ada 3 orang yang dulu yang gemar, sebenarnya bukan 3 orang sih. Kami dulu ramai ya ketika apologet ini baru-baru. Orang-orang yang paling sering menyambangi kandang-kandang serigala ini tuh Bang Zuma, saya, Kores, Bang Dewa, sama siapa lagi ya? Itulah. Saya, Bang Zuma, Kores, sama Bang Dewa, itu malam-malam itu kita di chat itu bicara tuh, Komal siapa yang mau kita acak-acak malam ini. Nah, kami sering dulu bukan TikTok, dulu tuh YouTube. Kami masuk ke Yusuf Manubulu. Teman-teman boleh cross check itu. Yusuf Manubulu menjawab pertanyaan saya. Begitu juga dengan Bang Zuma. Ya, selalu kita masuk ke Komal mereka. Kenapa? Karena kita bukan ingin memberi tempat kepada penghujatan. Kita masuk membawa umat Islam agar tahu ini loh Komal penghujat, yang mana ketika mereka di Komal mereka sendiri itu terkencing-kencing di celana karena satu pertanyaan dari kami. Gitu. Inilah warriornya Bang Zuma. Masa kehebatannya para apologet zaman dulu tuh kami tuh independen, sendiri-sendiri masuk ke Komal Kristen. Teman-teman kalau mau melihat saya ini bukan memamerkan diri ya. Teman-teman perhatikan, Fatimah Sedekah itu berani tidak masuk Komal Islam? Sophie Katul berani tidak masuk Komal Islam? Sendiri loh. Apakah saya Unirifa ini pernah masuk Komal Kristen? Cek di YouTube, saya sendirian masuk Komal Fatimah Sedekah. Gimana di situ? Siapa di situ? Ada Fadilah Hafiz, ada Fatimah Sedekah, ada beberapa pendeta. Cek di YouTube apakah saya ini orang yang takut dengan Komal-Komal Kristen. Bahkan saya sudah menghadapi pendeta mereka. Itu tugas saya menunjukkan dulu kepada antum semua bahwa Komal mereka itu sampah. Tapi pernah tidak dari mereka yang mengaku apologet hebat itu masuk ke Komal kita? Kenapa mereka tidak berani? Karena nanti ketika kita bongkar kedustaannya hilang pengikutnya. Nah, kenapa orang-orang model Iyong, Tomen, Dominik yang tadi itu naik ke atas Komal kita? Karena mereka bukan apologet, mereka nggak terkenal. Babak belur pun nggak masalah. Tapi kenapa Edis nggak berani masuk di Komal kita? Kenapa si King tadi malam nggak berani di sini? Karena dia tuh sudah distigmakan sebagai apologet. Perhatikan. Itu. Kalau mereka di babak belur di depan kita, mereka kehilangan pengikut. Nah, kenapa Kiamat masih mau masuk? Satu, Kiamat itu spesialisasinya menghujat. Dia tidak butuh ilmu tentang Tuhannya. Yang dia butuh adalah menghujat Nabi kita dengan data-data kutipan-kutipan yang dia tidak jelaskan dari mana sumbernya. Ini Kiamat. Nah, jangankan di Komal Islam, Kiamat di roomnya Aldo dibuang. Kiamat di room Katolik dibuang. Di room Ortodok dibuang. Ini Kiamat loh, di room Yohanes dibuang. Tiba-tiba orang Islam terima dia di Komal. Kan lucu kalian. Orang yang sudah diakui sebagai penghujat bahkan di agamanya sendiri, kita sebagai Islam terima ngobrol sama binatang ini. Jadi yang gila siapa? Ya umat Islam sendiri kalau mau. Gitu. Mungkin begitu dulu. Kita masuk lagi ke materi kita diskusi. Jadi itu tadi Ustadz Arif ya, kita tentang Trinitas.
Tritunggal ini tidak memiliki dasar. Jangankan berhadapan dengan umat Islam, sesama mereka saja Tritunggal ini masih sering bantah-bantahan. Karena hasil konsili pun masih diperdebatkan kemudian. Bagaimana dengan tauhid? Saya masuk ke ranah tauhid. Saya ke data dulu. Ya, saya tunjukkan datanya. Pertama, tauhid itu dasar jelasnya ada di Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Itu perintah. Al-Quran itu memuat perintah, larangan, dan informasi. Perintah eksplisit tentang tauhid apa? Kul huwallahu ahad. Sikap kita kepada Allah apa? Mentauhidkan. Sikap ini diajarkan siapa? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Ini dia. Saya tunjukkan datanya. Nah, ini pertama dulu perintahnya dulu ya. Ini adalah Nabi Muhammad SAW punya sandarannya kepada baginda. Sahih Bukhari nomor 6824. Di sini dalam bahasa Indonesianya ditranslate menjadi mentauhidkan Allah. Pertama-tama yang engkau sampaikan, ini perintah lagi perintah, berdiksi perintah. Wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah. Ayyuwahidullah. Ayyuwahidullah. Bahasa Arabnya ayyuwahidullah. Ini perintahnya. Sandarannya kepada Nabi. Nabi bersandar kepada Allah. Kenapa yang disampaikannya adalah wahyu. Itu dulu. Lalu ini, bagaimana konsep mentauhidkan Allah itu? Ini dia ajarannya. Lagi-lagi dari ijma para ulama sahih dan terdapat dalam Sahih Muslim nomor 34. Bagaimana konsepnya diajarkan Nabi? Bagaimana cara memahaminya diajarkan Nabi? Begini caranya. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya, sedang hisabnya adalah terserah kepada Allah. Dan di sini ini adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ajarannya adalah dari Nabi. Yang saya tanya, kalau saya punya sandarannya kepada Nabi Muhammad, Kristen ada tidak diajarkan Yesus? Jadikanlah Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Tuhan atau ilah, sebagaimana perintah seperti Nabi. Makanya saya katakan, konsepsi tentang Trinitas yang dijelaskan oleh banyak pihak itu tidak pernah diajarkan konsepnya oleh Yesus, murid Yesus, bahkan penyesat yang terindikasi penyesat dalam Bible sendiri yaitu Paulus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah itu adalah Bapa. 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Pertanyaan yang muncul kemudian, dari mana konsep ini berasal? Itu namanya dalam kaidah ilmiahnya adalah epistemologi. Mempertanyakan sumber, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Umat Islam bisa menjawab tidak? Bisa. Begitu. Ini tugas Kristen sekarang. Saya tidak mau lari dari topik. Kalian boleh bertanya nanti terkait tentang kitab suci dan Nabi after materi ini. Materi kita masih Tritunggal dan Tauhid. Saya akan tunjukkan bahwa dalam kitab sucinya umat Kristen yang versi terjemahan itu Tuhan itu monoteis. Datanya nanti ini bentuk komparasi. Yang mampu bantah silakan bantah. Yang tidak mampu membantah udah di bawah aja nyimak. Silakan yang Kristen bertanya dulu terkait tentang Tauhid versus Tritunggal. Silakan. Silakan siapa yang bertanya. Sebelum bertanya, teman-teman moderator yang di bawah, ini banyak moderator di bawah yang masih mempromosikan Superboy di room kita, di room Muslim. Tolong dibisukan teman-teman ya. Karena dia tidak netral di situ. Room tidak netral. Nabi Muhammad saja orang yang terpengaruh di dunia nomor 1, diletakkan nomor 1 itu oleh skolar Kristen yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang terpengaruh nomor 1 di dunia ini, bukan hanya di Arab tapi di dunia ini, ditempatkan pada posisi nomor 1. Itu yang menulis bukan orang Islam ya, tapi orang Kristen. Lanjut dulu nih. Ya, saya tunggu teman-teman Kristen dulu berpendapat dan bertanya Ustadz. Biar saya juga sambil buka literasi. Karena saya mau 3 materi kali ini tuh saya sampaikan tuntas. Ya, saya James dari Manado. Saya ingin ingin sedikit mau bertanya sekalian minta pendapat lah.
Boleh, boleh. Saya dari Kristen. Jadi saya di sini, saya punya keluarga, sebagian besar Muslim, sebagian besar juga Kristen. Dan keyakinan saya, di dalam keyakinan pribadi saya ya, di luar konteks agama, saya itu lebih suka itu kalau Islam itu, dia itu gimana ya, maksudnya baik lah, karena banyak yang saya tahu Islam itu orangnya baik-baik, nggak inilah. Cuman yang saya inginkan, kenapa kita nggak belajar untuk saling mengasihi dalam hal ini, meskipun kita berbeda keyakinan, tetapi kan ya masalah nanti terakhirnya, masalah nanti kiamatnya, nanti siapa yang benar, siapa yang salah, kan kita kan bisa nanti akan dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Cuman di dalam hati saya, kenapa kita nggak jadi orang yang saling memberikan kasih sesama kita manusia begitu? Kenapa kita harus saling menghujat? Kenapa kita harus saling menjatuhkan? Begitu maksud saya. Jadi pribadi saya yang saya lihat kayak begini, seakan-akan kita itu bukan saling mengikat, tapi saling menghancurkan sesama kita yang sebenarnya. Ya udahlah, kalau ada yang Kristen fanatik, biarkanlah. Artinya biarkanlah, karena dosa ini kan nanti kan dia yang tanggung sendiri, sama kayak Muslim juga. Kalaupun siapa yang nanti yang benar, dia kan nanti akan kena dihakimi ya sesuai perbuatannya. Jadi kalau saya sih pribadi, saya lebih senang itu kita saling mengasihi begitu. Artinya saling bersaudara lah, agar supaya kita sama-sama bisa menjalani kehidupan kita yang di dunia ini, meskipun siapa yang salah siapa yang benar, tapi kita di dalam kehidupan kita itu saling mengasihi. Kira-kira seperti itulah pendapat saya. Tanggapi ya. Iya, terima kasih. Boleh saya tanggapi dan boleh didengarkan dulu, jangan turun dulu, boleh? Boleh. Oke. Saya mute aja. Ini perbedaan kita, brotherku. Dalam Islam itu, justru dengan mengadakan diskusi lintas agama ini bentuk kasih kami kepada kalian. Kalau menurut Anda biarkan saja mereka masuk neraka atau tidak, itu di Kristen mungkin iya. Maaf, dalam kami Islam ini diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan saya belajar siang dan malam, mengorbankan waktu saya yang harusnya saya ke mall menghabiskan duit, yang harusnya saya medikur 2 jam menikmati pijitan indah dari ahli refleksi tubuh. Saya punya uang itu untuk lakukan itu. Tapi saya buang keinginan itu, bahkan bersama dengan anak saya pun saya buang keinginan itu untuk belajar. Apa gunanya? Bukan untuk memperlihatkan betapa hebatnya saya, tidak. Untuk mengajarkan kepada orang-orang yang tersesat, supaya mereka tidak lama-lama tersesat. Kalau Anda ingin membiarkan, ya silahkan. Tapi kami umat Islam justru bentuk kasih kami dengan memberikan pendidikan gratis. Menjadi teman gratis untuk berdiskusi. Kalau Anda lihat dalam banyak website, jadi partner dalam belajar ini, bayar. Toleransi itu artinya apa? Dari kata tolerir, membiarkan. Apakah ada kami mengganggu orang lain mengimani Tuhan yang berwujud manusia? Tidak. Di sini kami mengedukasi cuma-cuma gratis. Nah, itu satu bentuk kasih dari kami, begitu penjelasannya. Kasih itu bukan membiarkan orang tersesat. Kasih itu justru menunjukkan kepada orang tersesat bahwa kau tersesat, ini yang benar. Itu baru kasih. Itu satu. Yang kedua, diskusi lintas agama ini tuh sisi akademik loh. Kalau kita lihat, argumen by argumen. Bahkan Anda boleh lihat James, Iyong, Dominic, bahkan banyak umat Kristen. Kami izinkan masuk untuk bersuara. Tapi kami stop kemudian kalau sudah mengganggu. Itu hak kami. Kasih itu bukan membiarkan penjahat semena-mena loh. Kasih itu bukan membiarkan penjajah suka-suka hatinya loh. Itu bukan kasih namanya, itu tolol namanya itu. Jadi kalau Anda mengajarkan kami cara kasih, renungkan itu. Apakah kasih ketika membiarkan orang tersesat? Tidak. Justru Anda jahat Anda itu. Kalau menurut iman Anda Kristen bahwa orang Islam itu sesat lalu Anda biarkan, Anda penjahat karena hanya ingin masuk surga sendiri. Anda nggak mau berbagi surga dengan orang lain. Kalau saya nggak mau.
saya bisa membuktikan kebenaran Al-Quran, maka bentuk kasih yang saya diajarkan oleh Allah, saya mau berbagi kebenaran itu. Itu kami umat Islam. Nah, lanjut. Dalam realitas konkret, ketika kalian tuntut kami bertoleransi, pada faktanya kalian tinggal di mayoritas Islam, kalian diizinkan beribadah, dan bahkan kalian sendiri adalah orang-orang yang menikmati kehidupan yang tenang di Indonesia ini sementara mayoritasnya Islam. Itu tidak relevan kalian tuntut toleransi dari umat Islam, karena pada faktanya kalian menikmati kehidupan yang damai di mayoritas Islam. Satu. Yang kedua, kalau kita belajar sejarah, bagaimana orang-orang beragama Kristen datang membawa agamanya dengan sesuai misinya sesama dengan penjajah, bahkan dengan membentuk zending dari penjajah, itu menyebarkan agama dengan sekaligus menjajah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan realitas konkret. Sumatera Barat itu hampir 99-100%-nya hampir Islam itu. Apakah gereja yang sudah berdiri kokoh sejak zaman Belanda kami hancurkan? Tidak, brother. Justru gereja kalian itu di situ aman, damai, sentosa. Jangan ajarkan umat Islam toleransi lah. Secara eksplisit dalam Al-Quran kami dilarang untuk menghinakan sembahan orang lain. Dalilnya wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci sembahan orang lain selain Allah. Itu eksplisit. Tapi ketika kami mampu membuktikan bahwa umat Kristen menghujat Tuhannya, jangan bilang kami yang menghujat. Kami membuka fakta dan realitas. Ya gitu James ya. Ini ruang dialektika James. Di sini tidak ada pertengkaran kalau kalian tidak mengganggu kami menyampaikan informasi. Kalau informasi yang kami sampaikan menurut kalian hoax, silakan bantah. Kami tunggu itu. Tapi kalau tak mampu membantah, jangan bilang kami salah. Kalian diizinkan mengatakan bahwa kalian benar kalau kalian bisa tunjukkan benar, mana kalian tunjukkan salahnya. Tidak bisa menunjukkan salah dan tidak bisa menunjukkan benar, jangan bicara kebenaran di sini. Apalagi pakai nama akun kebenaran. Apalagi ketika ditantang menunjukkan data, ditunjukkan data, utang pula sekian juta duit gitu. Nah, ini yang namanya adalah kami mengikuti program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Begitu brotherku James. Oke, terima kasih banyak buat Uni. Itu maksudnya Siap. saya tadi cuman sedikit ini aja kira-kira lah mana yang lebih baik. Tapi bukan mengajarin ya, maaf ya, bukan cuman apa-apa, Uni pengen aja maklum. kerinduan lah gitu. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Salam kekompakan kita semua. Buat Uni juga yang punya room, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ustadz Arif yang punya room. Sorry. Thank you banyak Pak Arif ya. Siap. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Perhatikan yang non muslim bertanya terkait tema tauhid versus Tritunggal ya. Kalau tidak mampu bertanya nyimak dulu aja. Kalau punya narasi silakan sampaikan. Kalau tidak diam. Ya. Saya akan buktikan bahwa sebenarnya kitabnya umat Kristen itu mengajarkan tauhid. Makna tauhid apa? Menyatakan bahwa hanya ada satu-satunya ilah yang wajib disembah. Dan kita merujuk kepada dalil eksplisit dulu. Nanti kita lihat realitas konkretnya. Ya, kan dalam Islam itu sistematikanya gitu, datanya dulu, dalilnya, baru nanti implementasinya. Saya bacakan beberapa ayat yang sangat eksplisit sekali, nggak perlu ditafsir, orang botol juga mengerti bahwa ini menyatakan keesaan Tuhan. Yang pertama itu dalilnya dari Keluaran pasal 20 nomor 3. Jangan ada padamu, di sini tulisannya Allah. Allah huruf kecil. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini eksplisit. Eksplisit Tuhan Bani Israel mengatakan tidak boleh ada selain Dia. Siapa Dia itu? Tuhannya Bani Israel. Itu eksplisit ya. Ulangan pasal 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Nah, kalau Dia mematikan otomatis Dia nggak mati ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ini merujuk kepada siapa ini? Tuhannya Bani Israel. Akulah yang mematikan dan menghidupkan, bukan yang dimatikan dan dihidupkan. Karena kalau Dia yang mematikan, apakah Dia dimatikan? Nah, itu tanyakan saja kepada diri kalian sendiri. Kognitif kalian mampu mencerna itu.
dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, bukan diremukkan. Ya, kalau dia yang meremukkan, apakah dia yang remuk? Ya enggak lah. Masa dia meremukkan dirinya sendiri? Tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu dia. Lanjut. Nehemia pasal 9 nomor 6. Kita pakai kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan oleh orang Kristen ya. Jadi kita bisa melemparkan satu batu melewati dua pulau. Kita tunjukkan bahwa Yahudi dan Kristen ini sebenarnya di kitabnya Tuhannya satu. Hanya engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit. Dengar diksinya teman-teman. Hanya engkau adalah Tuhan. Kata hanya itu ada untuk menjelaskan, merepresentasikan sesuatu yang hanya satu-satunya. Hanya kata hanya. Silakan belajar KBBI dulu tentang kata hanya. Hanya engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit, yang langit segala langit dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan di laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Eksplisit sekali kalau kalian punya akal. Lanjut. Jadi ada banyak ayat secara eksplisit di dalam kitabnya orang Yahudi yang ditransit oleh orang Kristen. Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, Perjanjian Baru. Dalam 1 Yohanes pasal 17 ayat 3. Kita buka. Oh ya, Yesaya pasal 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Artinya kalau ada Allah yang baru muncul, apalagi baru dilahirkan, fix bukan Allah. Menurut ayat ini. Kecuali orang yang memaknai ayat ini nggak punya otak. Itu ya. Kalau punya otak tentu paham bahasa Indonesia. Kecuali nggak bisa bahasa Indonesia. Kecuali diakui kalau itu salah terjemahan. Sekarang kita masuk ke kitabnya orang Kristen. 1 Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu pengajaran Yesus. Ya, sudah berulang-ulang. Ayat ini dianatema oleh orang Kristen karena tidak mau menjelaskan secara tekstual. Mungkin begitu, saya minta orang Kristen untuk membantah, mengkritisi, meluruskan, dan implementasi sekarang. Implementasinya bahwa fakta orang Bani Israel itu konsep ketuhannya monoteis bukan Tritunggal. Dan faktanya tentang Tritunggal masih diperdebatkan antara orang Kristen sesama orang Kristen. Berarti Tritunggal ini bermasalah. Inilah bukti bahwa ajaran monoteis itu relevan dengan pengajaran agama Samawi dan para nabi. Itu materi tentang Tauhid versus Tritunggal. Saya sudah tunjukkan dalam Islam epistemologinya. Saya tunjukkan dalam Kristen juga dasar-dasarnya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu satu-satunya. Tidak ada yang 1 sampai 3. Tidak ada. Ya, maka umat Kristen silakan membantah, jelaskan iman kalian. Habis itu saya masuk ke tema selanjutnya yaitu kitab suci. Mudah-mudahan 3 tema saya selesaikan hari ini. Silahkan Bang Datuk temenin dulu teman-teman Kristen yang menjelaskan. Saya mau izin dulu rehat sebentar sambil mendengarkan. Saya mau telepon dulu Roh Kudus saya. Silakan. Ya, begini ya teman-temannya. Ini penjelasan tadi Ripa ini dia lupa ya. Dia sebenarnya lupa konsep di dalam Yahudi sendiri itu ketika penciptaan ada kata kita di situ, nggak melulu di situ aku bukan seperti itu. Jadi dia lupa. Marilah kita menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kita. Ada kata kita di situ. Jadi Allah mulai dari perjanjian lama itu di Yahudi juga disebut dengan Elohim. Elohim itu adalah bentuk jamak ya. Jadi bukan tunggal itu kalau Elohim. Jadi di sini inilah kekurangan mampuan Ripa untuk mencerna kitab dari Yahudi ya yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen. Ini nge-framing aja. Jadi selain itu ada yang perlu ditanggapi. Di situ disebutkan Allah itu Esa. Jadi Esa itu mengacu pada keunikan dan kesatuan, menekankan pada tidak adanya duplikat atau kesamaan. Jadi Tuhan itu Esa, bukan satu di dalam jumlah. Tetapi kalau tunggal itu mengacu pada satu saja, tanpa pasangan atau tambahan. Jadi menekankan pada kuantitas. Di situlah ya. Jadi mengapa disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak ketuhanan yang Maha Tunggal? Karena pada dasarnya mana Esa dan Tunggal itu berbeda. Mungkin di sini Ripa tidak bisa mencerna ya. Inilah Kristen kadrun. Terus begini. Mengapa kami katakan di dalam Kristen itu hanya ada satu Tuhan, nggak ada menyebutkan orang Kristen berapa Tuhanmu 3, nggak ada itu. Jadi
orang Kristen ketika ditanya, berapa Tuhanmu? Ya satu. Bohong. Jadi ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus, itu kan tiga. Ya, itu memang muncul dalam tiga pribadi. Tetapi kami menekankan keesaan mereka di dalam kesatuannya gitu loh. Bukan dari segi jumlah, tetapi di situ memang ada tiga pribadi, tetapi mereka satu di dalam keilahiannya. Begitulah kira-kira. Mungkin memahami ini cukup sulit bagi rekan-rekan Islam ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Begitu. Oke, Jadi udah ya. Oke. ya, sebentar. Tadi mau istirahat. Kelamaan, kan? saya Istirahat mau izin Rifa. dulu. Saya mau Waduh. nunjukin bahwa si Ki Binirin ini adalah makhluk yang diberi nyawa tapi tidak memanfaatkan akal dan pikirannya. Ya, kenapa saya harus berkata seperti itu? Saya tidak tahu kredibilitas dia apa, teman-teman. Saya nggak tahu apakah dia pendeta, apakah dia evangelis, apakah dia mengerti bahasa Ibrani. Tapi yang memalukan adalah dia mengklaim bahwa orang Yahudi memaknai kata kita itu Tuhan jamak. Mari kita belajar untuk menerima kenyataan, teman-teman ya. Ini saya ajak Kristen untuk menerima kenyataan. Saya bicara pakai data dan fakta. Teman-teman mohon maaf ya. Saya nggak tahu siapa lebih jago Sebentar, Rifa, memahami nggak bahasa istirahat dulu. Ibrani. Tadi Rifa mau istirahat kan? Jangan halangi saya membongkar kebodohanmu ya. Waduh. Saya nggak tahu siapa yang lebih hebat antara si kebenaran ini dengan Burita Wahyu, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, sarapan pagi biblikal ini Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang ahli bahasa Ibrani ya. Kalian tahu nggak? Jangankan orang Yahudi ya, orang Kristen aja yang paham bahasa Ibrani nggak pernah memaknai kata kita itu Tuhan banyak seperti si Ki Binirin ini, teman-teman. Kejadian 1 nomor 26 itu apakah mengarah kepada Trinitas? Yahudi Rabinik, ini Allah sedang bicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Kristen Trinitarian, Bapa sedang berbicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Ini kedustaan si Ki Binirin mengatakan bahwa orang Yahudi itu mengklaim bahwa kata kita itu dipahami Tuhan banyak. Ini penipuan secara akademik, teman-teman. Dia menipu di hadapan kita mengatakan orang Yahudi memahami kata kita itu Tuhan banyak. Sementara kawannya Kristen yang berilmu bernama Ibu Rita Wahyu yang paham bahasa Ibrani itu tidak sama dengan dia pemikirannya. Lalu orang ini siapa, teman-teman? Akun bernama kebenaran ini mukanya tidak pernah kita tahu dan level intelektualitasnya tidak tahu kita divalidasi oleh fakultas mana memahami kitab suci. Tiba-tiba berbicara dan meminta supaya dia dibenarkan dan saya disalahkan. Sementara tokoh sentral pemilik kitab mereka sendiri, bahkan disampaikan oleh orang Kristen sendiri, tidak memahami kita itu Tuhan banyak. Penipuan ini, teman-teman. Mari kita jelaskan, mari kita tunjukkan. Mari apa kata Burita Wahyu? Kata kita dalam Kejadian, apakah merujuk pada ketritunggalan? Baca ini teman-teman supaya kalian cerdas, nggak ditipui sama tokoh-tokoh seperti si kebenaran ini yang mengaku kebenaran tapi membengkokkan secara akademik informasi yang tidak pernah dia ungkapkan ke publik. Baca, ini Burita Wahyu berucap kepada kalian wahai Kristen. Apa kata Burita Wahyu? Untuk para Trinitarian, percayalah, saya mengimani Trinitas, tapi titik 2. Dengar kawan-kawan, jangan takut ya Trinitas, jangan khawatir ya apabila kitab Kejadian 1:26 tidak diartikan Trinitas, lantas doktrin Trinitas akan runtuh. Jangan bersikap inferior kompleks begitu. Ini nasihat Ibu Rita Wahyu kepada kalian Tritunggal. Jangan mencomot kitab Kejadian pasal 1 nomor 26 lalu menjadikan itu sandaran Trinitas, karena itu tidak ada kaitannya dengan Trinitas. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Malu kalian nanti di hadapan kami. Malu. Kita adalah Elohim dan para benei Elohim. Para peserta sidang ilahi itu yaitu para malaikat. Ya ampun ya Rahman ya Karim. Kenapa kalian menipu di hadapan kami umat Islam? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan.
Kenapa kalian berani-beraninya nggak tahu malu mengatakan sesuatu yang tidak ada? Bahkan ahli bahasa Ibrani kalian yang beragama Kristen percaya kepada Trinitas pun tidak membenarkan bahwa kitab Kejadian 1 itu sebagai ayat untuk Trinitas. Lalu siapa kau mengatakan bahwa ayat itu Trinitas? Apa kau pernah sekolah teologi? Mengerti bahasa Ibrani? Pernah baca kitabnya orang Yahudi? Atau jangan-jangan kau itu adalah Yesus sendiri? Dari mana kami bisa tahu kau itu punya kredibilitas dalam berbicara? Hoi hantu belau, hentikan penipuanmu di hadapan 2,4 juta jiwa yang menonton, wahai anak-anakku. Ini yang kami hadapi. Kalian yang menonton 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Penipuan secara intelektual ini dilakukan oleh orang yang mengaku agamanya Kristen, mengaku punya Roh Kudus, tapi klaimnya blunder, diblunderkan oleh saudarinya sendiri yang paham bahasa Ibrani bahwa kata kita tidak merujuk kepada Tritunggal. Ubur-ubur ikan lele, berhenti le, menipu kami le, mending kabur le. Dor. Nyungsep ke bawah. Ya, Sudah ya, Rif. maaf, Saya lagi bicara. kami tidak mau ikut kebotolanmu. Maaf, izinkan kami untuk tidak ikut dengan kebotolanmu karena kami tidak mau menjadi umat yang terdoktrin lalu percaya doktrin sesat itu benar. Ubur-ubur ikan lele, Tadi kan nyebur le. mengatakan Ripa, tadi Anda Udah ya? mengatakan silakan Bang bantah, Datu, ya kan? ambil alih. Fakta dan data sudah saya tunjukkan, tugas saya selesai. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Nanti saya hadir kembali. Izin dulu ada urusan sebentar, paling maksimal 15 menit. Tema kita setelah itu adalah kitab suci atau nabi. Dan kalau tidak ada yang mampu menjawab, menjelaskan, membantah, maka hari ini semua diskusi saya itu benar dalam kaidah Oke, kebenaran itu saya sendiri. bantah ya. Ya, Iya. saya bantah. Ya, Bang Datu, silakan Bang Datu urus. Saya tidak mau berhadapan sama orang-orang yang udah ketahuan menipu. Iya, kalau orang ketahuan menipu, memang kerjanya menipu aja kerjaannya. Waduh, kok dibilang saya menipu, Datuk? Kenapa kira-kira ya, Datuk ya? Saya tadi kan Iya, berdasarkan- kalau dari lidah seorang penipu Yang itu kita tidak ingin. Ya, benar. Kalau di lidah seorang penipu itu kita udah tahu siapa karakteristikmu, udah tahu kita itu. Memfitnah. Mana lebih berbahaya orang yang suka memfitnah daripada orang yang suka menipu? Oke. Ya. Janjimu 100 paus gimana? Oke, saya jelaskan kemarinnya Saya mengapa tidak mau jelaskan, atau saya panggilkan Bang Jibril ke sini. Saya panggilkan Bang Jibril ke sini. Datuk, Saya panggilkan Bang Jibril ke sini. dengarkan dulu. Mari kita bahas. Saya panggilkan Kalau Bang Jibril ke sini bahas gimana? Yang 100 paus, mari kita bahas. Saya panggilkan Biar Bang tunjukkan Jibril ke sini bukti gimana? bahwa Berani? di situ Jibril Nah, sudah menipu. saya tidak mau dalam penipuan di sini. Oke, saya jelaskan Saya ya, tidak mengapa mau ada saya penipuan tidak di sini. membayar dan apa Saya dasarnya. tidak mau ada penipuan di sini. Saya tidak mau. Enggak, saya akan menjelaskan secara fakta. Enggak, Setelah tidak ada itu, apa-apanya. Kau lari, kau lari. Aku Ya. diturunkan, bukan lari. Kau yang Saya lari, dibilang kau turunkan. Kau yang lari. Waduh, begini saja, Datuk ya. Ya. Kenapa sih Saya tidak orang-orang Islam mau ini suka ada ngefitnah penipuan loh? dari ludah seorang Saya- penipu di sini. Saya tidak mau. Saya tidak mau ada penipuan di sini. Apa yang saya takutkan dengan kalian? Enggak ada yang saya takutkan. Tidak ada. Dari mulut seorang penipu, saya tidak mau. Ketika seorang laki-laki berkata, terucap dari mulutnya, tapi dia tidak lakukan, saya haram jijik sekali sebenarnya. Yes. Karena ketika dia berkata, tapi dia tidak mampu melakukannya, berarti itu hanya sebuah penipuan. Ya. Pas saya paling jijik ya, ketika ada seorang yang berkata, oh begini-gini, saya paling jijik dengarnya. Enggak usah diskusi dengan saya, dengan kami di sini. Buat apa diskusi kalau cuma penipuan? Oh, janji sekian-sekian. Iya. Ya, jadi saya nggak perlu ada debater yang begitu, nggak butuh kita. Kenapa? Karena dari mulutnya sendiri telah teruji sekian, tapi kenyataannya nol besar. Lidahnya seperti lidah ular bercabang. Kita tidak butuh di sini. Betul Bang, mau tak cerdas? Betul? Mau tak cerdas? Gimana?
Nah sekarang ada Inyong, ada Om Diegol, ada Putra. Gimana Putra? Gimana Putra? Ketika ada orang mengatakan saya akan bayar 100 paus, ketika ada kata tunjukkan di mana di luar Islam itu ada Nabi Muhammad. Setelah ditunjukkan ada Nabi Muhammad di luar Islam, bahkan di Kristen sendiri pun ada nama Nabi Muhammad, apa? Akhirnya dia kabur. Saya tidak menerima. Saya tidak menerima. Mending saya nggak punya duit bang. Saya nggak punya duit. Nggak masalah bagi saya. Saya nggak punya duit bang. Saya nggak punya duit bayar ini. Nggak. Saya minta maaf. Nggak masalah. Berarti dia jujur mengakui dia salah. Kalau dia jujur dengan mulutnya mengatakan dia salah, insya Allah tidak akan ada namanya penuntutan tentang sebuah ucapan. Tapi kalau cuma klaim, saya jijik dunia. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.